selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang merayakan. Selama bulan puasa ini, Homefresh akan menampilkan konten-konten seputar puasa di bulan Ramadan. Nah, seperti segmen kali ini namanya Cerita Ramadan, yang menampilkan cerita dari karyawan-karyawan Homefresh seputar puasa di bulan Ramadan. Nah, di hari pertama puasa ini, Mbak Fresh akan menjadikan sebagai topik pembahasan kita. Dan Mbak Fresh gak sendirian, Mbak Fresh ditemani oleh Kak Ratna. Halo Kak. Oke bener, aku bagian divisi dari marketing. Oke Kak Ratna, gimana Kak sahurnya hari ini? Lancar? Sahurnya hari ini alhamdulillah lancar, bangunnya lebih pagi karena hari pertama sih ya. Ini pasti lengkap. Bener pasti lengkap, jadi 4 sehat 5 sempurna masih ada tuh. Masih ada, biasanya awal-awal puasa tuh ya Kak, biasanya masih banyak banget makanannya. Nah, Kak Ratna ini kan kita udah tiba-tiba puasa ya Kak. Kira-kira yang Kak Ratna sadarin kalau kok tiba-tiba udah bulan puasa ya, apa sih Kak? Kalau aku, karena aku marketing jadi aku biasanya itu sadarnya ketika kurma-kurma, buah-buah yang memang harusnya di bulan puasa itu udah mulai ramai di pasaran gitu, udah mulai masuk Indonesia gitu biasanya. Apalagi kurma-kurma yang lumayan mahal, yang biasanya emang cuma ada di bulan puasa doang gitu. Nah memang biasanya identik sama kurma sih, apalagi kurma itu sunnah nabinya ya Kak. Betul. Kalau misalnya sunnah nabinya tuh kita kalau buka puasa tuh makan kurma tapi potongannya ganjil. Betul. Nah karena untuk ngomong-ngomong buka puasa nih, di hari pertama buka puasa ini Kak Ratna buka puasanya sama siapa nih? Sama keluarga kah? Atau mungkin udah punya jadwal sendiri Kak, kayak udah punya jadwal bukber sama temen SMA, temen SMP, atau mungkin masih di kantor Kak, masih buka puasa? Kalau aku pribadi kalau hari pertama ya biasanya masih ngikutin alur sih. Misalkan kalau memang masih di kantor jam segini ya berarti aku kemungkinan buka puasa di kantor gitu atau di jalan gitu, soalnya jadi nggak ada yang terlalu harus di rumah sih gitu, soalnya kan kalau di rumah emang kebanyakan keluarga aku juga pada kerja kan gitu. Nah kalau buka puasa pertama kan biasanya masih belum persiapan ya Kak gitu kan, biasanya masih ya udah yang ada aja. Biasanya Kakak buka puasanya itu pakai apa? Buka puasa aku ya aku jadi malu, harus kudu ada gorengan lagi. Iya lagi, terus sama es buah. Biasanya kalau suami aku tuh lebih suka es buah sih. Tapi emang gitu. es buah tuh kayak bahkan kita belum masih jam-jam ngabuburit saya tuh menggiurkan banget. Jalan-jalan tuh pasti banyak ya tukang-tukang es buah. Biasanya wangi-wangi es buah yang biasa aja kalau misalkan di hari biasa, tapi kalau di bulan Ramadan tuh kayaknya wanginya tuh sangat mengendus aromanya gitu. Betul banget, kayak manggil ayo minum saya, ayo minum saya. Apalagi kalau buahnya fresh, waduh itu udah makin juara sih buat jadi menu buka puasanya kita. Kalau untuk Kak Ratna biasanya tuh kalau puasa di awal-awal puasa itu masih semangat nih Kak. Ada nggak sih Kak kayak triknya Kakak nih puasanya biar tetap semangat walaupun Kakak masih berpuasa gitu? Kalau aku kebetulan memang dari kecil juga udah biasa puasa gitu. Maksudnya memang di bulan Ramadan ya, bukan yang sunnah gitu. Jadi menurut aku puasa itu bukan suatu hambatan untuk kita jadi lemas, lesu gitu. Jadi kalau biasanya aku itu tipsnya adalah minum vitamin pasti sahur sih. Gitu. Terus sama tidur yang cukup sih gitu. Biasanya memang godaan saat bulan puasa itu sebenarnya tidur adalah ibadah, cuman kita lebih banyak ibadah tidurnya. Biasanya kayak gitu kan. Jamin alasan betul, lebih banyak yang relate kayaknya teman-teman nih kayak gitu. Jadi paling enggak kita lebih tidurnya diatur sih gitu. Jangan yang kayak buka puasa kita malah biasanya lembur atau melek sampai sahur gitu. Apalagi biasanya yang puasa-puasa pertamanya suami istri gitu. Tapi emang biasanya banyak orang juga yang mikir kayak aduh biar gua nggak telat sahurnya, pasti kan mikirnya ya udahlah bablas ya Kak. Iya betul, biasanya kayak gitu. Tapi itu aku pelajaran juga sih. Jadi kayak tahun sebelumnya itu aku puasanya sahur sama buka puasanya tuh kadang suka kebablasan mas sahurnya gitu. Tapi tahun ini sih semoga aku lebih belajar dari tahun sebelumnya sih gitu, karena kan kalau tahun sekarang aku ngerasa aku lebih prepare dan lebih siap sih, karena
kalau 2 tahun sebelumnya aku belum bersuami, jadi tahun kemarin baru bersuami, jadi tahun ini baru belajar buat Menyesuaikan. nyiapin semuanya lebih awal gitu. Nah, tadi mumpung Kak Nana tadi sempat kayak membandingkan dengan tahun lalu nih, Kak ada nggak sih Kak perbedaan Ramadan di tahun ini sama di tahun-tahun sebelumnya Kak Nana? Mungkin kayak misalnya tadi perbedaannya ada yang sebelum punya suami sama sudah punya suami, atau mungkin menunya nih Kak tiba-tiba kok aku di tahun ini kayaknya pengennya makannya bukan gorengan tapi misalnya pengennya lontong kayak gitu-gitu Kak. Kalau aku sih sebenarnya ya, sejujurnya aku pengennya banget gitu di tahun sebelumnya tuh aku pengen perubahannya di tahun ini tuh adalah masa makanan sehatnya sih. Buahnya, sayurnya, terus kan jadi lebih prepare, nggak ngasal masak sih pengennya kayak gitu, karena kan aku pribadi kan memang masak sendiri kan gitu, paling pas buka puasa aja cemilan-cemilannya aja gitu, tapi kalau sahur aku masak sendiri. Nah, aku pengen berubahnya sih dari situ sih, beli buah di home fresh-nya, beli sayur di home fresh. Sekarang kan di home fresh juga udah ada sayur, udah ada ya Kak, udah mulai ada sayur sama buah-buah yang lebih lengkap lagi gitu. Berarti apa ya kayak wish list-nya Kak Ratna tuh di Ramadan kali ini lebih sehat gitu, dengan disuplai dari buah-buah dan sayur-sayur segar dari hotel. Nah, karena apa namanya kan kita juga setiap tahun punya apa ya goals atau tujuan ya Kak. Apa namanya selama puasa ada nggak sih Kak tujuan atau harapan Kak Nana, mau itu secara apa ya ibadah kah atau secara apa ya perbaikan diri kah untuk di tahun ini gitu, kayak harapannya Kak Nana di Ramadan tahun ini? Kalau aku sih sebenarnya ya, kalau aku pengennya sih di Ramadan tahun ini aku bisa lebih sabar sih. Soalnya kalau dari segi beberapa hal gitu ya, mungkin aku bisa dibilang sudah mencapai titik yang aku mau sebenarnya itu beberapa hal, alhamdulillahnya. Cuman di titik sabarnya sih biasanya aku nggak kuat ketika berhadapan sama teman-teman yang kerjaannya ada yang kurang benar atau masih lambat gitu. Oh gitu, emang kan namanya puasa itu kan juga salah satu apa ya, salah satu apa ya kayak tujuan utamanya kan untuk mengendalikan diri ya Kak, menenangkan diri gitu kan. Sabar itu memang apa ya kuncinya sebenarnya. Masa kayak kita sabar nahan makan, sabar nahan minum, sabar nahan amarah gitu. Iya, ego, emosi gitu sih. Aku pengen lebih kontrol emosi aku secara emosional. Oh gitu, betul tuh. Nah, Sobat Hopeless tuh, di sini ada yang jelas nggak sih kayak pengen tahun ini juga sama kayak Karatnya, sama-sama harus lebih sabar, harus lebih bisa mengontrol emosi kita anak-anak. Betul. Tapi kan kita suka kadang tuh nggak sadar kalau kita tuh nyakitin hati orang lain. Jadi mau nggak mau kita yang harus sadar sama diri kita sendiri. Jangan sampai orang lain yang malah tersinggung sama kata-kata kita. Jadi pemilihan kata sih gitu. Menurut aku belum pintar di hal itu. Maksudnya kayak memilih kata-kata yang pantas atau nggak pantas untuk kita sampaikan sama teman-teman kita. Oke Kak Ratna, terima kasih banyak udah datang ke Cedan hari ini. Sama-sama. Sobat Hopeless, ingat tuh pesannya Kak Nana kalau misalnya mau beli buah fresh, mau beli sayur fresh di Hopeless, langsung dilayanin sama Kak Nana. Oke, terima kasih Sobat Hopeless yang udah nonton Cedan di episode kali ini. Jangan lupa untuk tonton episode Cedan berikutnya hanya di